Pemirsa, seorang dosen Akademi Teknik Industri Makassar dikeroyok rombongan pembawa jenazah. 4 orang ditangkap dan hingga kini masih diperiksa polisi. Aksi brutal terjadi di Jalan Sunu, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Rombongan pengantar jenazah menganiaya pengendara mobil. Kejadian bermula saat rombongan pengantar jenazah berpapasan dengan korban yang menggunakan mobil saat pulang bekerja. Korban pun meminggirkan kendaraannya karena mengetahui adanya mobil jenazah yang hendak lewat. Namun rombongan jenazah tiba-tiba berhenti dan mengeroyok korban. Tidak hanya itu, mobil korban juga dirusak. Korban yang merupakan dosen Akademi Teknik Industri Makassar ini melaporkan pelaku ke polisi. Nah, korban ini sudah meminggirkan kendaraannya, namun para pengantar jenazah yang kebanyakan menggunakan sepeda motor menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan serta ada yang melakukan pemukulan. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus ini. 4 orang sudah ditangkap, sisanya masih dalam pencarian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan di lembaga pendidikan belakangan menghebohkan publik hingga Presiden menaruh perhatian khusus. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam 3 tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan seksual anak tinggi. Publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat. Jumlah korban mencapai puluhan orang, di mana 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Tak hanya memperkosa santriwatinya, oknum guru ini juga memanfaatkan korban dan anak hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Kasus ini bahkan membuat Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus. Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Presiden meminta pelaku dihukum berat dan korban mendapat pendampingan semaksimal mungkin. Terkait dengan kasus ini, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya hadir kemarin di Jawa Barat ini, walaupun kita tahu penanganan kasus ini sudah ditangani dengan sangat amat baik oleh teman-teman beserta jajarannya di Jawa Barat ini. Bapak Presiden memberikan bagaimana kita pemerintah negara hadir dengan memberikan tindak tegas. Sedangkan di Depok, Jawa Barat, sebanyak 10 santriwati Majelis Taklim Kelurahan Kemiri Mukabeji juga menjadi korban pencabulan guru ngaji berusia 52 tahun. Pencabulan ada yang terjadi saat acara Maulid tahun 2020 dan juga pada Juni 2021 lalu. Akibat pelecehan, banyak santriwati tidak mau mengaji lagi. Pencabulan terjadi di dalam ruangan Majelis Taklim yang biasa digunakan untuk konsultasi. Guru ngaji cabul yang juga mempunyai 2 istri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal perlindungan anak. Kisah kelam kekerasan seksual juga datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Setidaknya 15 siswi sekolah dasar menjadi korban perkosaan oleh oknum guru agama. Pelaku mengiming-imingi korban dengan nilai agama yang bagus bila mengikuti kemauan bejatnya. Banyaknya kekerasan seksual terhadap anak membuat Kementerian Pemberdayaan PPA mengupayakan berbagai cara untuk pencegahan dan berharap pelaku mendapat hukuman maksimal. Kementerian Pemberdayaan PPA bersama lembaga lain saat ini tengah merampungkan strategi nasional pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak di ranah online. Dalam data yang dihimpun Kementerian PPA, jumlah kekerasan seksual terhadap anak stagnan tinggi dalam 3 tahun terakhir, berada di atas 6.000 kasus setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas, bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi. Selamat sore, Kak Seto. Halo, selamat sore Mbak Stefani. Iya, apa Kak kabar? Seto. Baik tentunya. Apa kabar, Kak Seto? Baik. Iya, baik. Tetap Selalu sehat dalam dan keadaan semangat. sehat tentunya. Kak Seto, akhir-akhir ini marak kekerasan seksual pada anak, bahkan ironisnya terjadi di lembaga pendidikan. Apa yang salah sebenarnya sehingga hal ini bisa terjadi? Iya, kalau mau dilihat apa yang salah, ya memang mungkin kita semua salah. Dalam arti
suatu tindak kejahatan itu tidak hanya niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan, karena ada kelengahan, ketidakpedulian dan sebagainya dari lingkungan. Jadi ya kita melihat kasus di Bandung yang paling baru saja. Kita melihat kan orang sudah tahu juga ini sendirian, kemudian yayasan yang pengurusnya hanya seorang diri, kemudian beberapa warga mungkin juga kalau ditanya ya saya sudah curiga dan sebagainya. Tetapi itu tadi mungkin kampanye bahwa melindungi anak perlu orang sekampung, perlu lebih digencarkan lagi. Dan bahwa kita kalau tahu ada kekerasan, ada peluang atau tindak kekerasan, kita diam saja, tidak bisa terlibat untuk membantu dan sebagainya, atau minimal melapor, itu adalah juga suatu kesalahan. Jadi dalam hal ini yang paling penting tadi bukan hanya memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah di sisi hulunya, langkah preventifnya. Bagaimana melibatkan atau memberdayakan masyarakat, termasuk tetangga kiri kanan, untuk saling peduli. Artinya kalau sudah melihat ada kemungkinan terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan kita tahu saat pandemi ini memang jumlahnya juga semakin meningkat, maka mohon semua diberdayakan. Nah, salah satunya yang juga sudah kami gagas dari LPAI sekitar 10 tahun silam adalah juga menambahkan tambah satu seksi lagi di tiap pengurus RT, yaitu seksi perlindungan anak. Nah, seksi ini bukan hanya semacam sekedar pemadam kebakaran, setelah peristiwa terjadi baru kita sibuk dan sebagainya, tapi juga langkah preventifnya, misalnya terus menyarankan kepada orang tua waspada, peduli, kemana putra-putrinya saat ini, karena juga korban kekerasan seksual bukan hanya anak perempuan, tapi juga bisa anak laki-laki. Jadi dalam hal ini memberdayakan peran serta tetangga kiri kanan itu sangat penting juga. Titik beratnya bukan hanya di penanganan, tapi juga harus di pencegahannya. Nah, Kak Seto, kalau tadi disebutkan mengenai peluang terjadinya kekerasan seksual, apakah ini terkait juga dengan hukum di Indonesia yang belum berpihak pada korban, belum menitik beratkan pada pencegahan? Iya, kalau kita juga melihat bahwa harusnya maksimal 15 tahun, bahkan kemudian juga sudah ada tambahan lagi seumur hidup, kemudian juga dilakukan kebiri dan sebagainya. Nah, ini belum ada laporan yang sudah mendapatkan sanksi pidana yang seberat itu. Jadi dalam hal ini mohon juga para penegak hukum bisa membuktikan bahwa pelaku ini misalnya yang paling baru ini ya sudah sampai seumur hidup, ya, bahkan beberapa ada yang mengusulkan sampai hukuman mati dan sebagainya. Itu juga suatu sisi yang menyadarkan bahwa jangan coba-coba untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak, karena ini akan merusak suatu bibit bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing, sehingga kalau rusak kepribadiannya ya berbagai gangguan perilaku, bisa sampai bunuh diri, bisa sampai trauma yang berkepanjangan, cemas, depresi dan sebagainya. Nah, ini mohon jadi pertimbangan bersama. Begitu. Ya. Kalau dari data LPAI sendiri, apakah selama ini para pelaku kekerasan seksual sudah dihukum setimpal, Kak Seto? Iya, itu tadi kami sampaikan bahwa masih belum menunjukkan suatu keberpihakan pada para korban, ya, dalam arti hukuman yang kadang-kadang tidak terlalu tinggi, kemudian juga cenderung dilupakan, ya, sehingga sekali lagi mungkin tadi perlu dilaksanakan paling tidak ya tadi hukum apakah kebiri atau yang sampai seumur hidup dan sebagainya, tentu dalam arti untuk tidak menjadikan peluang bagi calon-calon pelaku berikutnya bahwa ternyata hukumannya tidak berat, ternyata hanya seperti ini dan sebagainya. Ini bisa menjadi semacam pembelajaran justru bagi calon-calon predator di masa-masa yang akan datang. Ya, hingga saat ini rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pun masih terus berupaya untuk digodok di DPR, ya. Kak Seto, kalau menurut Anda sendiri dari LPAI, apa yang harus menjadi poin penting dalam rancangan undang-undang ini supaya benar-benar aturan baru ini bisa menjadi payung hukum bagi kita untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual pada anak utamanya? Iya, yang paling penting adalah kesepakatan bersama bahwa betul-betul ada ketegasan. Bahkan kalau katakanlah mungkin narkoba dan sebagainya juga merusak generasi muda, itu
bisa sampai juga hukuman mati. Kenapa kalau kekerasan seksual terhadap anak juga tidak sampai setinggi itu begitu? Jadi di satu sisi kita juga memberikan langkah preventif dengan pemberdayaan masyarakat, melibatkan peran serta masyarakat, tapi di sisi lain juga di faktor hilirnya adalah para pelaku betul-betul mendapatkan sanksi yang paling optimal. Sehingga tidak ada lagi tawar-menawar, tidak ada lagi berbagai kemudahan sampai betul-betul pelaku atau calon pelaku sadar bahwa tidak terbuka ruang yang meringankan sehingga akan mencoba-coba untuk tetap melakukan tindakan yang sangat merugikan perkembangan jiwa anak-anak ini. Baik, harus di dua sisi artinya ya, di preventifnya pencegahannya harus ada, kemudian juga hukum bagi pelakunya pun juga harus memberikan efek jera tentunya agar mencegah kekerasan seksual ke depannya terjadi kembali. Nah, terkait preventif ini, Kak Seto tadi sempat membahas mengenai seksi perlindungan anak di setiap RT. Ini apakah sudah berjalan, Kak Seto, atau masih dalam usulan? Iya, sudah berjalan karena kami mencatat dalam catatan kami, kota pertama yang bahkan mendapatkan rekor muri sebagai kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak, mungkin sering disingkat Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Mungkin berikutnya juga ada Sparga, yaitu tingkat rukun warga begitu, itu Tangsel. Kemudian kedua yang kami catat adalah Kabupaten Banyuwangi. Lalu yang ketiga adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Waktu itu pada saat peristiwa ada yang menggemparkan waktu itu seorang gadis cilik yang juga diperkosa di tengah hutan begitu. Kemudian yang keempat kami catat di Kabupaten dan Kota Bekasi. Jadi mudah-mudahan berbagai kota-kota dan kabupaten yang lain juga demikian kebijakannya karena masyarakat juga merasa gembira sebetulnya dilibatkan dalam upaya perlindungan anak. Dan sekali lagi bukan hanya sekedar pemadam kebakaran tetapi langkah awalnya sering melakukan pertemuan warga, kemudian diingatkan ibu, bapak, sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak, mohon tidak ada kekerasan terhadap anak. Kemudian juga mungkin pelaku kekerasan, terutama kekerasan seksual adalah sering orang-orang terdekat. Mungkin bisa tadi guru, pendidik, mungkin tetangga, kiri kanan, mungkin juga saudara sendiri, ayah tiri atau kakek, kemudian paman dan sebagainya. Jadi ini yang mohon diingatkan sehingga kewaspadaan tadi tidak membuka ruang atau kesempatan bagi pelaku kejahatan seksual yang menyasar pada anak-anak kita. Sejauh ini kendala apa, Kak Seto, yang ditemukan dalam memberdayakan masyarakat, memberdayakan lingkungan untuk terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak? Iya, kendalanya adalah belum disadarinya hal ini. Jadi kadang-kadang pernah ada tetangga yang mengetahui ada suatu tindak kekerasan seksual. Kemudian waktu kami tanya kenapa, ya saya nggak tahu, tapi dia bilang itu urusan kami. Jadi jangan dan sebagainya. Kadang-kadang dilupakan bahwa ada pasal yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak diam saja, tidak berusaha menolong atau paling tidak melapor, itu juga bisa terkena sanksi pidana. Jadi dalam hal ini perlu disebarluaskan bahwa tadi melindungi anak perlu orang sekampung. Perlu kita semua bersama-sama merapatkan barisan dan bergandeng tangan untuk perlindungan anak-anak di wilayah kita. Nah, Kak Seto, mungkin banyak yang belum tahu nih, bisa diinformasikan. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengetahui terjadinya kekerasan atau dugaan terjadinya kekerasan seksual pada anak? Kemana kemudian kita bisa melaporkan hal ini? Ya, seperti yang pengalaman di Tangsel misalnya, ya dengan adanya seksi perlindungan anak ini, ada ketua RT, ada sekretaris RT, kemudian ada ketua seksi. Biasanya kan seksi keamanan, seksi acara, seksi kebersihan. Nah, tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Jadi kalau ada apa-apa dengan mudah bisa melalui SMS, WA atau langsung datang kepada ketua seksi yang kemudian juga ada anggota-anggotanya. Maaf, ini tetangga sebelah kok dalam keadaan sendirian begitu, tidak ada orang tuanya, atau mungkin ini ada rumah dikontrak itu kok ada satu orang dewasa tapi banyak anak-anak perempuan yang tinggal di situ yang tidak jelas dari mana dan sebagainya. Jadi cepat melapor
Artinya kepedulian ini yang sebetulnya perlu terus dikampanyekan sehingga kita semua betul-betul menutup pintu setelah apapun juga untuk kemungkinan terjadinya tadi kekerasan maupun kekerasan seksual terhadap anak. Baik, yang terdekat bisa melapor kepada RT terlebih dahulu ya. Artinya memang peran lingkungan ini perlu dimaksimalkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kadang kalau melapor harus ke KPAI, harus ke LPA, kadang-kadang terlalu jauh. Tapi ini tetangga kiri kanan cepat sekali begitu. Baik, terima kasih Kak Seto Mulyadi, Ketua LPAI sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Sementara itu, pemirsa, Badan Legislasi DPR menyepakati draft rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi usulan inisiatif DPR. 7 fraksi menyetujui, fraksi Golkar meminta ditunda, sementara fraksi PKS menolak. Setelah 4 tahun tertunda dan belasan ribu kasus kekerasan seksual terjadi, Badan Legislasi DPR akhirnya menyepakati draft rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. 7 fraksi yaitu PD Perjuangan, PKB, Nasdem, P3, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat setuju. Fraksi Golkar meminta ditunda, sementara fraksi PKS menyatakan tegas menolak. Besok rencananya DPR RI akan menggelar rapat paripurna terakhir yang salah satunya akan membahas RUU TPKS. Sekarang kan sudah diputuskan oleh Badan Legislasi dan sudah kita serahkan ke pimpinan untuk sesegera mungkin diparipurnakan jadi usul inisiatif. Tapi sekarang kita menunggu, mudah-mudahan BAMUS masih ada sebelum masa persidangan ini akan berakhir. Kalau itu bisa dilakukan, maka sesegera mungkin surat pimpinan DPR ke pemerintah untuk kita mintakan supaya sesegera mungkin juga supresnya segera turun dan dimnya. RUU PKS dinilai sangat penting karena kekerasan seksual baru diatur dalam KUHP yang hanya mengklasifikasikan 2 jenis kekerasan, yakni perkosaan dan pencabulan. Pembahasan RUU PKS pun akan terfokus pada 6 perubahan mendasar dari draft sebelumnya. Di antaranya adalah definisi hasrat seksual yang harus diubah, kontrol masyarakat terkait pelecehan fisik dan non-fisik, pasal terkait pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, hingga perbudakan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah targetkan 26,5 juta anak usia 6 hingga 11 tahun segera divaksin dalam waktu dekat. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.